Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas pelajaran PKWU kelas 11 KD 3.3, yaitu perhitungan break even point atau BEP. Break even point atau BEP adalah balik modal atau titik impas, ya, yaitu suatu kondisi di mana perusahaan di dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Apa itu kerugian? Kerugian adalah bila penjualan itu hanya untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap, sedangkan keuntungan adalah sebaliknya, bila penjualan itu melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, balik modal atau titik impas adalah di mana kondisi keuntungan dan kerugian sama dengan nol, atau kita bisa katakan adalah pendapatan sama dengan total biaya produksi. Kita akan bahas tentang BEP melalui grafik. Perhatikan grafik berikut. Di sini P adalah harga jual neto per unit, sedangkan Q adalah jumlah unit yang dijual. Perhatikan, ini adalah garis fixed cost atau biaya tetap. Biaya ini tidak tergantung dari jumlah unit yang dijual. Kemudian berikutnya adalah garis variable cost, yaitu biaya tidak tetap. Kalau kita jumlahkan antara fixed cost dengan variable cost, maka kita akan peroleh keseluruhannya adalah sebagai total cost atau total biaya atau biaya total. Kemudian berikutnya kita perhatikan garis total revenue atau TR. Ini adalah total pendapatan. Bila kita perhatikan antara garis total pendapatan dengan total cost, ini merupakan BEP, di mana pendapatan itu sama dengan total biaya. Nah, bila kita tarik BEP ini, kita akan peroleh dua titik, ya, yaitu pada jumlah unit yang dijual dan harga jual neto atau harga pokok penjualan HPP. Dengan demikian, BEP itu dibagi dua. BEP yang bisa dinyatakan dengan unit dan BEP yang dinyatakan dengan rupiah. Apabila pendapatan atau total pendapatan di bawah titik BEP, maka perusahaan dinyatakan atau dikatakan mengalami kerugian. Tetapi sebaliknya, bila pendapatan di atas titik BEP, maka kita katakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan atau memperoleh laba. BEP tadi dikatakan bahwa pendapatan sama dengan total biaya atau biaya produksi. Kalau kita perhatikan dari grafik tadi, pendapatan itu adalah harga pokok penjualan per unit dikali jumlah unit yang dijual, dan ini adalah sama dengan total biaya produksi, yaitu total biaya produksi adalah tadi fixed cost, kan ya, fixed cost biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, di sini kenapa dikali jumlah unit? Karena di sini biaya variabelnya adalah untuk satu unit, maka itu harus dikali jumlah unit yang dijual. Kemudian kita akan peroleh bahwa fixed cost atau biaya tetap itu adalah selisih antara harga pokok penjualan atau HPP dikali dengan jumlah unit dikurangi dengan variable cost dikali dengan unit. Kita akan peroleh I dikali P dikurangi variable cost sama dengan fixed cost. BEP dinyatakan dalam unit adalah fixed cost dibagi selisih antara harga pokok produksi dengan variable cost per unit. BEP yang dinyatakan dalam unit itu adalah jumlah minimal unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar mencapai balik modal atau titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Berikutnya adalah BEP yang dinyatakan dalam rupiah. BEP unit itu rumusnya tadi adalah
fixed cost dibagi selisih antara harga pokok penjualan per unit dikurangi variable cost per unit dikali lagi dengan harga pokok penjualan per unit. Nah, BEP rupiah itu pendapatan minimal yang seharusnya diperoleh agar mencapai titik balik modal atau titik impas. Jadi kita akan lanjutkan untuk lebih memahami materi BEP ini dengan contoh-contoh soal berikut. Yang pertama adalah, perhatikan, kita bacakan dulu. PT Bogor mempunyai data sebagai berikut. Biaya tetap 2 juta, berarti fixed cost ya. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah Rp60, berarti ini adalah variable cost. Kemudian harga jual per unit adalah Rp100. Nah, ini adalah P, harga pokok penjualan per unit. Nah, untuk BEP unit, rumusnya adalah, berarti tadi kita dapatkan 50.000 dengan harga jual per unitnya adalah 100. Jadi, BEP rupiahnya adalah 5 juta. Soal berikutnya, yang kedua. Pak Hasan memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta dan variable cost sebesar 200.000 per unit. Dan sepeda dijual dengan harga 1.500.000 per unit. Yang ditanyakan adalah hitunglah BEP per unitnya. Nah, fixed cost-nya tadi di sini 5 juta, kemudian variable cost-nya adalah 200.000, kemudian harga jual per unitnya adalah 1.500.000. Nah, kita cari dulu di sini BEP unit ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, berarti 5 juta dibagi selisih antara 1.500.000 dikurangi 200, sehingga 5 juta dibagi 1.300.000 ya. Maka hasilnya adalah sekitar 3,8 unit sepeda atau dibulatkan 4 sepeda. Kemudian soal ketiga, Pak Muklis memiliki sebuah usaha toko mebel dengan fixed cost-nya sebesar 10 juta dan variable cost-nya sebesar 500.000 per unit. Harga jual per unit mebelnya adalah 2.500.000. Hitunglah BEP rupiahnya atau BEP yang dinyatakan dengan rupiah. Nah, fixed cost-nya adalah 10 juta, kemudian variable cost-nya adalah 500.000, kemudian P-nya adalah 2.500.000. Harga pokok jual per unit. Nah, untuk BEP rupiah rumusnya adalah BEP unit dikali harga pokok jual per unit. Di sini kita harus menghitung terlebih dahulu BEP unit. Nah, BEP unit kita tahu kita akan gunakan rumus fixed cost dibagi selisih antara harga jual unit dikurangi variable cost per unit. Kita masukkan, berarti 10 juta dibagi 2.500.000 dikurangi 500. Berarti 10 juta dibagi 2 juta. Hasilnya adalah 5 unit mebel. Maka BEP rupiahnya adalah BEP unitnya dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu 2.500.000. Maka BEP rupiahnya adalah 12.500.000. Nah, demikianlah penjelasan kita bagaimana cara menghitung BEP rupiah dan BEP unit dengan beberapa contoh soal. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.